Dan yang terakhir itu adalah Wakil Ketua JPN Yogyakarta. Begitu nih Bapak Yoyo. Dan untuk selanjutnya banyak penghargaan dari Bapak Yoyo, mungkin beberapa ketik kompetensi, yaitu yang pertama adalah Safety Auditor Process Safety Code Oil and Gas Company, Certified Internal Auditor ISO, Certified Black Six Sigma, Certified Lean Manufacturer, Facebook Ads, Google Ads, Email Marketing, Message CEO, SEM, Delivery and Contractor Property, tukang servis AC, mesin cuci dan kipas angin, conversion welder, dan yang terakhir 2001 itu adalah penjual panci, pemenang lomba masak air tanpa gosong. Ya, baik itu adalah TV dari Bapak Yoyo Rubiantono. Itu sangat luar biasa. Kita beri applause untuk Bapak Yoyo Rubiantono. Ya, karena Bapak Yoyo sudah hadir, saya langsung saja berikan kepada Bapak Yoyo waktu saya persilakan. Monggo Bapak Yoyo. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah ya, Bapak Olan Suparlan dari Sukarno, izin Bapak menginformasikan bahwasanya saya adalah warga Bapak karena saya menantu orang Nanggulan. Jadi saya menantu orang Nanggulan ya, Westprop. Kemudian Ibu Ifah Mufidati SHMM selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo, dan teman-teman adik-adik mahasiswa sarjana mahasiswa sarjana wiyata mahasiswa, sarjana wiyata mahasiswa. Saya pos di sana sejak kuliah ya di Taman Siswa. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua UMKM yang saat ini hadir di sini, semoga kita besok Selasa ketemu lagi dalam acara kurasi dengan Kadin DIY. Terus 2 minggu kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang membanggakan buat Kulon Progo, khususnya Sukarno ini. Apa itu? Nah nanti Bu. Sing jelas keren ya. Sebelumnya, karena mungkin cuma 30 menit, saya akan sharing sedikit yang related dengan kita. Tadi sudah dikenalkan, dan ini videonya nggak perlu di play juga gitu. Karena mungkin video ini mengisahkan tentang bagaimana perjalanan saya, Yoyo Rubiantono, yang dari Bantul Ngayogyakarta. Kemudian cita-citanya 3 tahun yang lalu itu adalah, kalau bisa di-play, adalah menjadi agregator pensupport UMKM di Jogja dan sekitarnya, Jogja, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan videonya nggak tercopy Bu. Iya, PowerPoint ya. Itu yang dijual adalah produk kulit ya, tas kulit, kemudian anyaman, produk herbal, kemudian mebel gitu ya. Tapi itu cerita ngoyowor angen-angen 3 atau 4 tahun yang lalu, yang saya juga belum tahu itu kira-kira ngapain sih gitu. Tapi qadarullah, alhamdulillah, dengan support dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dari Dinas Koperasi, bulan kemarin itu sudah bisa menjadi nyata ya, sudah dilakukan, sudah dijalankan, dan kita akan mengajak teman-teman UMKM untuk mulai bangkit kembali. Kita bantu penjualan produknya sampai ke ujung dunia. Nah, hari ini saya izin Pak Lurah dan Ibu untuk cerita. Semoga cerita saya walaupun 30 menit ini nanti pulang, Bapak dan Ibu pulang dengan perasaan senang dan bahagia. Oh, ternyata saya sebagai UMKM itu juga diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan oleh nom-nom ya, anak-anak muda ini dari Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa yang hari ini mengadakan training dan pelatihan untuk UMKM. Tapi
saya sebagai kami sebagai bagian dari anak muda sing katanya menggerus mall dan pebisnis besar, saya setuju bahwa yang menggerus itu bukan saya, tapi ibu-ibu yang kiri bol kanan tadi. Karena pokoknya yang penting ekspor, Mas. Ekspornya apa? Orang ngerti yang penting masyarakat bisa bantuin. Nah, kali ini kita ingin mengajak teman-teman untuk membuka bahwasannya di Kulon Progo ini sebenarnya rahasia ya, khusus Selasa ini nggak apa kita bukan rahasia sih. Ada produk di Kulon Progo yang jumlahnya dibutuhkan sangat besar sebulan sekali, sekitar 10.000, dan itu ternyata produksinya di sini, dan produknya akan saya tampilkan setelah foto itu. Nah, apa yang kita lakukan ini harapannya kita scale dengan dibantu oleh dinas, dibantu dengan Pak Lurah ya, sebagai orang yang dituakan penguasa di desa ini untuk mengoptimalkan apa sih resource sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian produk-produk UMKM ini bisa diekspor ke Amerika. Karena kita merasa sudah melakukannya dan ini sudah bukan jadi wacana lagi, yuk kita jalanin proses ini dengan baik sehingga kita ketika pandemi ini nggak cuma cerita tapi sudah action. Jadi nanti kalau pulang sudah mana ininya anyamanku gitu, mana produkku gitu, dan lain sebagainya. Ini malah panjang ini prolog. Kita lanjut, Pak. Oke. Ini kenalan tadi sudah. Nah, ini teman-teman saya boleh izin untuk berdiri Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak. Teman-teman semua, ini contoh produk yang kita kurasi di kantor Dinskop Yogyakarta ya. Yang insya Allah Selasa besok kita adakan di sini di Yogyakarta di di Kulon Progo ya. Saya kelamaan menyebut Kulon Progo takutnya di PHK sama mertua saya. Ini adalah anyaman ya. Anyaman, saya yakin teman-teman juga bikin kayak gini insya Allah bisa. Kemudian ini sudah mulai ekspor sejak Agustus ya, sejak Agustus. Next teman-teman. Kemudian ini saya yang tadi takut ya, wah ternyata ibu-ibu konsumsi lipstiknya, bedaknya ternyata berkurang gara-gara pandemi ini. Inilah jawaban kenapa produk saya ini turun salesnya ya. Karena jarang ibu-ibu bedakan ya. Karena bedanya cuma di kening aja ya. Jadi awet. Ini adalah contoh produk yang kita bisa optimalkan, kita buat, tapi ini pabrikan. Nah, ini kita bukan atau belum atau enggak ngomong soal ini. Kemudian next. Ini contoh produk-produk kecantikan dan kesehatan dan kecantikan seperti sabun ya, sabun pemutih, sabun pencerah yang kita bisa optimalkan. Kemudian next. Ke atas lagi mengenai produk herbal. Jadi teman-teman di sini kalau teman-teman punya produk herbal, nah itu dia. Harusnya kita mulai kurasinya hari ini ya. Itu yang kita cari. Ternyata ada di gambar saya ya. Nah, kebetulan banget. Ini contoh teman-teman yang punya produk herbal bisa menghubungi saya langsung untuk kita bantu supaya bisa dijualkan ya. Jadi teman-teman nanti support yang kita butuhkan dari teman-teman Bapak dan Ibu UMKM produksi seoptimal mungkin kita akan support untuk penjualan. Kemudian nextnya ya ini next lagi. Ini contoh Bapak dan Ibu, salah satu produk yang kita ekspor ke luar negeri adalah batu ya, batu karang. Jadi maksudnya betul batu iso pemenang, apalagi anyaman ya, anyaman dan sebagainya. Next. Kemudian yang kita strategi kita cara jualnya pripun Pak Bapak dan Ibu, kita jual ke Alibaba, kemudian ke Amazon, kemudian mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah di Deperindak ya. Kebetulan saya nanti jadi wakilnya Kadin disponsori oleh Deperindak Yogyakarta untuk mengikuti pameran di Dubai. Jadi teman-teman yang punya produk-produk yang keren
yang keren, bisa ngobrol bentar aja, nanti selesai kita ketemu lagi untuk kita bisa bawa ke Dubai. Kalaupun nggak bisa bawa barangnya, bawa katalognya nanti kita bawain. Kemudian kita jual di Amazon, eBay dan Webshop. Ini contoh kita menjual produknya di Amazon ya, tapi saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak pasti nggak terlalu tertarik gimana sih cara jualnya. Bapak dan ibu pasti tertarik produk apa sih mas yang bisa kita bantu jualin, yang bisa kita supply gitu kan? Kurang lebih begitu. Oke, kita langsung ke situ aja. Next. Nah ini bapak dan ibu, ini contoh mungkin fotonya kurang gede ya. Jadi ini contoh adalah tas rajut, ya, tas rajut. Koreksi kalau saya salah, mungkin ada juga di situ. Kemudian ini tas bisa dibantu. Ini fokus sama yang itu mbaknya cantik. oh iya ya. Ini ya. Jadi ini tas anyaman ya. Besok Selasa kita khusus ke Pulau Progo untuk mencari produk-produk anyaman ya. Kemudian produk anyaman bahannya dari tepok, pagel, serat alam ya, nah, ini Macam-macam serat alam. kerennya di sini Bu. Saya nggak tahu barangnya tapi itu kebetulan. Tapi dan bapak dan ibu bisa bikin produk yang bagus, yang keren, tapi belum tentu bisa jual ke Amerika. Nah kita gabungkan kekuatan, saya jual, bapak yang bikin. Sepakat ya? Atau mau belajar jualan? belajar jualan Pak. Belajar jualan Pak. Belajar jualan. Terus saya ngapain gitu. Iya itu maksudnya. Yang ngajari jualan Pak. Iya. Tadi saya lewati Bu, bapak dan ibu ini materi belajar jualan saya lewati jualan di Amazon. Nanti malah saingan Bu. Ya lanjut, kita materi masih banyak. Ini contoh kita mulai dari ketemu ibu-ibu, kemudian memang emak-emak itu yang apa namanya ngalah-ngalahin ya. Jadi ini adalah produk herbal seperti minyak kayu putih, makanan, kemudian kunir asem, kemudian apalagi ya, makanan keripik singkong dan lain sebagainya. Ada yang punya seperti itu? Enggak ada, belum punya. Kalau belum, bisa dieksplor di sebelah kanan dan kiri. Kira-kira apa yang bisa dibikin, nanti kita bisa bantu ekspor. Kemudian dari Kadin akan membantu teman-teman untuk mengoptimalkan supaya produknya itu bisa dan layak ekspor. Sekarang kalau produknya belum bisa optimal atau nggak bisa ekspor, jangan berkecil hati karena kita bantu supaya teman-teman bisa ekspor. Dan nggak menakutkan ya. Jadi produknya juga sekitar-sekitar itu, Bapak dan Ibu. Nanti izin saya ke situ. Terus kemudian produknya nanti kita kurasi, terus kemudian kita kirim ke US dan negara-negara lain untuk kita bantu jualkan. Next. Ini contoh produk tas apa ya namanya? Rotan ya. Sebulan jualannya sekitar 3.800. Yang bag itu, maaf, yang bag yang di bawah itu 1, 2, 3 yang di bawah itu sekitar 10.000. Bawa aja ke sini. Iya. Itu sekitar 10.000 ya. 10.000 penjualan setiap bulannya di market Amerika. Oke. Sambil deket sepertinya tapi enggak apa? Pot ya. Nah ini contoh produk yang sangat laku di Amerika ini. Ada yang gabungan ini? Yang gabungan ini? Oh luar biasa. Atau dari mana ini berarti ya? Minta nomornya Pak. Langsung aja kita ya. Oke, ini contoh produk yang di sini. Saya taruh tengah ya biar kelihatan semua. Ini kurang lebih 10.000 sebulan penjualannya. Gitu. Dan kita sangat mendorong. Pokoknya gini, teman-teman nggak perlu direpotkan dengan perizinan dan kawan-kawan. Nah, tahap pertama ini yang penting produknya Bapak dan Ibu bergerak dulu ke market dan laku ya, jualan. Setelah itu nanti teman-teman belajar cara jual sendiri, cara ngiklan dan lain sebagainya. Kita akan kerjasama ya dengan Desperindak untuk bisa memberikan materi training cara jual produk ke luar negeri. Tapi mungkin tidak hari ini ya, kita kenalan dulu. Lanjut. Nah ini Mohon contoh. maaf Bapak, ya. Untuk waktunya nanti Bapak sampai pukul 12, jadi silakan untuk lebih detail lagi tidak Bapak?
Siap. Gol 12 ya. Tapi sudah termasuk di dalam diskusi. Nah itu dia. Ya, supaya lebih interaktif gitu. Kadang kalau Oh, jam 11, oh coba itu ya. Jam 12 ngantuk. saya yakin kita akan lebih banyak tanya jawab. Ya, sama. Jadi gini aja. Nanti jangan saya 30 menit kita ngobrol. Yes, Akan lebih nyaman. betul sekali. Tahu semua karena mendapat masukan ya Pak ya. Oke, saya yakin ibu-ibu menahan pertanyaan tuh. Jadi banyak sekali yang akan ngantuk. sama menahan ngantuk, Iya. sama kenyang. Makanya saya berusaha untuk selucu mungkin ya, walaupun agak sulit ini. Soalnya nunggu slide berikutnya apa sih produk berikutnya? Yuk next slide ini, kemudian ini anyaman dari rotan ya. Kemudian berikutnya ada yang seperti ini Bu, Enceng gondok ada. enceng gondok ya. Nah, ini luar biasa nih, lakunya sekitar 4 ribuan pieces sebulan ya. Sama tas Itu itu juga. Sama Tas itu. tas ini ya. Tas. Bukan variasinya itu. Oh iya, mari saya di bawah. Itu Next. nanti finishing kali ya. Iya. Intinya sih sebenarnya Bapak dan Ibu bikin apa aja, saya bantu jualin. Saya bisa jualin. Siap. Kalau nggak ada tadi, Dulu kalau sering kita buat kayak nggak gitu. ada. Siap pokoknya ya Pak ya. Oke. Ini saya aja nggak tahu ini bahannya dari apa. Next. Ini juga sama ya. Ini hasil riset kami. Ini keluarnya dari anyaman, yang dalam dari kain, ditambahin kain. Kemudian resletingnya pakai ini, ditarik gitu ya. Next. Kemudian ini adalah tas laptop, kemudian handphone, ya. Kemudian ini kalau tidak salah dari mendong ya. Ya. Di sini ada juga yang bikin, atau bahannya ada? Banyak ya. Ini kurang lebih sekitar 5 ribuan, ya 5 ribuan pieces ya, sebulan. Yang banyak memang ini ya, yang ini 10.000. Mulai Bu, Pak? Atau ngantuk lagi? Kemudian cara kita ngiklan kayak gimana sih Bapak dan Ibu? Yang pertama menggunakan Facebook Ads, ini di sisi kita, Google Ads, kemudian ada email marketing, ada Quora, Medium, dan website review. Kemudian next. Kemudian berikutnya kami mengajak teman-teman atau Bapak dan Ibu yang punya putra, punya putri, yang S1 atau yang lagi kuliah, kita ajak untuk belajar digital marketing, kecuali Bapak dan Ibu mau mengerjakan diri dan mau belajar. Yang muda-muda, yang nem-nem, ini bisa kita akomodasi untuk belajar gitu ya. Di dinas disediakan juga buat saya ngajar juga sebenarnya, tapi diakomodasi oleh dinas. Kalau memungkinkan Bapak dan Ibu, dari dinas Disperindak juga mengadakan di Kulon Progo, kita ngadain workshop bareng. Tapi yang diundang putranya adik, Bu. Iya. Jangan bapaknya. Ya, karena memang yang cuma mau kayaknya saya ukuran udah gatek gitu. Tapi setuju. Saya mau jujur gitu nggak enak. Setuju. Soalnya kalau Bapak dan Ibu, ya kan, Sudah matur soalnya di forum dari anak-anak ya. sudah lelah dengan tagihan BRI orang rampung-rampung ya kan. Itu terus kemudian, iya. Tapi putranya dan putrinya sing masih kuliah atau ini SMK, kita membantu orang tuanya untuk jadi admin, jadi eksportir gitu ya, jadi eksportir, menjualkan produknya gitu. Nanti kita training supaya simpel dan sederhana, tapi langsung bisa menghasilkan, sehingga barangnya tidak berhenti di gudangnya Bapak dan Ibu. Ini cara kita untuk menjual di di online dengan menggunakan platform Amazon. Saya yakin ini nggak related, makanya saya lewati aja. Terus kemudian ini recordnya Bapak dan Ibu. Jadi perjalanan kami, mungkin saya mewakili Kadin, tapi dari sisi perusahaan, dari Yusugi ini produknya atau yang kita jual produknya sudah hampir ke seluruh negara ya, sampai ke Korea Utara dan Kutub Utara dan Kutub Selatan gitu ya. Yang belum adalah planet Mars gitu. Belum ada. Yang belum adalah Amerika Latin sama di Filipina. Kita belum jual.
kecuali negara itu kita sudah pernah jualan. Yang dijual apa Mas Yoyo? Panci, kemudian anyaman kayak gini, tas kulit, jaket. Next, kurang lebih ini ya, ini video sebenarnya. Ini adalah produk yang dibikin di Bantul ya, dibikin di Bantul. Ini tas selempang ya, tas selempang sleep bag. Dan ini cukup terkenal ya, terkenal karena kita jualannya sudah hampir ke seluruh dunia. Next. Kemudian kita juga cara kita jualan Bapak dan Ibu kayak gini, cari artisnya. Ini kalau bisa di-play tapi kayaknya ini ya nggak bisa. Jualan baju dan jualan produk pelangsing yang saya ceritakan tadi. Jualan tas juga sama, kita juga mencari artis talent yang bisa membantu jualan kita. Jadi kalau dipakai nextnya, dipakai next lagi, dipakai oleh artis itu meningkatkan nilai jual. Harapannya kita bisa benar-benar kayak gini, produk UMKM bisa mendunia, dan itu sudah. Maka ini saatnya teman-teman di Kulon Progo ikut ambil bagian dalam program ini. Kita bantu kurasinya, kita bantu optimalkan produknya, kita bantu untuk proses penjualannya, kita bantu untuk kirim ya. Jadi kirimannya kemana Mas? Apakah saya juga ikut mikir kirim ke Amerika? Oh enggak Bu. Nanti kalau ada tim yang bisa mengerjakan, yang kita udah training, monggo dilanjutkan dan diteruskan. Tapi kita juga membantu pengirimannya sampai ke kantor saya atau ke kantor pos. Karena di pemerintah sangat support teman-teman yang punya produk-produk seperti yang di depan itu. Insya Allah ini jadi ini ya, PR saya selesai mencari produk anyaman di hari Selasa besok ini, Selasa depan. Kita ada program untuk akurasi produk anyaman yang nanti akan berkolaborasi dengan Desperindak, dengan Dinkop dan Kadin untuk mengekspor produk ini ke luar negeri di bulan ini. Jadi bukan bulan depan ya, bulan ini gitu. Saya harapannya teman-teman ketika nanti lolos kurasi, seleksi 2 minggu kemudian sudah bisa dikirim ke US gitu ya. Gerak cepat. Gitu teman-teman semua, ada pertanyaan sebelum materi saya lanjutkan? Udah pasti Mas. Tenang Mas banyak. Ngobrol aja. Ngobrol dulu sebelum kita ke tanya jawab yang lebih lengkap. Jadi materi ini atau soal proposal yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan? Monggo. Ternyata gini Pak Yoyo. Jadi kemarin saya bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarwanto. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah merapatkan barisan, dalam artian kita mengumpulkan anak muda di Dusun Semen. Emang kita untuk mensupport dari kerajinannya Pak Zayadi ini untuk kita belajar digital marketing. Karena kita juga sudah kemarin ketemu dengan beberapa anak muda yang potensial. Intinya mau kita arahkan untuk kita belajar digital marketing. Karena di sini itu yang kami lihat pengrajin banyak, kerajinan juga sudah kualitas ekspor, tapi yang jual itu malah dari luar Kulon Progo seperti itu. Jadi kebanyakan malah dari Bandung, dari Jakarta, dari Bantul seperti Pak Yaya ini. Saya Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Bulan saya. Jadinya kan diambil PT yang di Bantul itu PT ini. Jadi kita melihat itu, jadi mari kita kok tergugah. Oh, kenapa kok anak muda kita tidak bisa seperti itu? Nah, gitu. Karena saya yang ngefans berat sama Mas Yoyo, yang kalian saya nge-tag di Instagram itu. Siap. Seperti itu. Jadi ya tadi ini juga kita meminta nanti mungkin kita bisa belajar di tempatnya Mas Yoyo ketika kita sudah mengumpulkan anak-anak muda di sini yang potensial dan yang benar-benar pengen belajar bagaimana masuk ke pasar global. Seperti itu. Jadi maturun masukannya teman-teman dari Kulon Progo ya. Jadi kita memang ada program untuk pelatihan digital marketing. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke kantor saya, tapi kami yang datang ke sini. Ya, seperti hari ini kita datang ke sini. Nanti Selasa juga selain kurasi juga kita juga mengadakan pelatihan ya, mini pelatihan
untuk bagaimana sih produknya bisa diekspor ke luar negeri gitu. Mas ya kok ekspor ke luar negeri kayak moro-moro wae? Insya Allah enggak ya, simple nanti sederhana. Yang penting kan tahu caranya. Kalau tahu caranya barang angel aja, insya Allah bisa dilakuin. Nah ini beruntung banget tadi sudah dikumpulkan pemuda-pemudi harapan bangsa, dikumpulkan di satu tempat, mau di kelurahan atau di mana gitu ya, di kantor Kadin atau kalau misalkan diakomodasi di kantor Disperindak Kulon Progo kita juga siap, di Dinskop juga siap, nanti bantuin teman-teman di sini untuk kita adakan pelatihan bareng-bareng dan orientasinya ekspor. Itu insya Allah kita bisa akomodasi. Tapi keren banget, sudah punya produknya berkualitas ekspor, belum kurang apa lagi kita, ya kan? Berarti kita tinggal dari sisi marketingnya aja. Gitu. Nah, marketingnya harapannya dari anak-anak atau teman-teman kita yang ada di sini, jadi produksi lokal, ya, produksi lokal. Dari desa ini, kemudian marketingnya juga dari sini, jadi muter-muter aja duitnya gitu. Kan enak Pak kalau misalkan kita jualan produk ini masuknya dolar. Jadi kayak bangga-bangga gimana gitu ya. Makan di akhirnya kan 8.000 tapi duitnya dolar gitu. Harapannya seperti itu Pak. Harapannya gitu ya. Dan ini produk-produk ini semua wilayah kita produksinya di sini Pak. Ji, siap. Itu dimulai dari mahasiswanya Pak Widodo ini. Saya dulu ya Pak. Jadi reseller. Jadi reseller. Pak Yoyo, saya masuk Pak Yoyo. Monggo. Jadi kalau saya melihat dari rekam jejak dan optimisme ke depan, itu nampaknya kita harus gayung bersambut Bu Iva, kemudian pemuda sini, bener-bener ini nanti dalam bentuk teknis programnya aja Pak nanti. Nanti gimana polanya, biar nanti ada keberlanjutan yang infografis di depan jenengan itu kita bisa masuk di situ. Siap. Yang ini ya. Ya. Yang ini. Yang ini. Dan nanti saya pikir ini Bunda Ivan juga sangat support ya dengan program beliau yang di Dinas Industri dan Perdagangan. Dengan adanya di lapangan seperti ini, bisa untuk jadi paparan beliau dan saling simbiosis mutualisme lah. Nanti monggo, karena ini kalau nggak kita tangkap dengan cepat, takutnya nanti hanya wait and see aja. Iya. Saya punya PR untuk sowan ke kantor Cu Iva ini kayaknya. Saya masih menanggapi ya. Jadi kami itu punya program pelatihan digital marketing juga, dan kemudian model kami adalah bottom up. Bottom up itu tidak kita menunjuk siapa yang ikut, tapi kita buka lewat website pendaftarannya. Jadi kita untuk memastikan mereka juga nggak gaptek, karena kita juga butuh orang yang nggak gaptek untuk kita ajak belajar internet. Dan kemudian mereka mengisi Google Form kami dengan kualifikasi persyaratan, sehingga kita akan ketemu dengan orang-orang yang memang minat dan punya kemampuan. Ya, warga Kulon Progo. Jadi saya yakin tadi saya udah matur di awal, ibu-ibu punya anak yang sekarang daring I love you terus, ya kan? Daring terus, itu kan sudah banyak waktu untuk bisa digandeng menjadi reseller, menjadi marketer yang mereka sendiri secara teknologi sudah mampu. Nah nanti kalau bisa mengakses website kami pendaftarannya, nanti kalau sudah masuk kuota kita akan melakukan. Jadi kuota berapa kita berangkat, kuota berapa kita berangkat. Kita punya program itu. Dan kita lakukan juga dengan menghadirkan narasumber yang memang ahlinya, ahli fotografi, ahli menaikkan di medsos, ahli bagaimana mengemas bahasa-bahasa marketing dan lain-lain. Itu yang kita luar biasa. Berarti memang sudah ada programnya, tinggal kita yeskan. Jadi begini Bapak dan Ibu, supaya kita greget dan itu nggak jadi wacana atau nggak jadi planning, maka tadi saya planningkan untuk 2 minggu ke depan kita sudah mengirim. Selasa itu kita kurasi, 2 minggu kemudian kita udah ngirim. Jadi ya harus gercep begitu, kalau enggak nanti saling tunggu menunggu ya, seperti yang silakan. saya juga gaul gercep. Iya gercep ya. Gerak tapi cepat ya. Kalau gerak sambil rebahan kayaknya enggak ya. Begitu dari saya, mungkin ada kalau satu lagi Pak Yoyo, pokoknya izinkan kami jadi muridnya jenengan. Ya. Tadi pendaftaran di saya, SPP-nya berapa Pak? Sehari 8 juta.
untuk teman-teman Kulon Progo ya, insya Allah ya kita kan ada programnya itu dari dinas lah ya, dari dinas kan ada program.